Halo sahabat Radio Askara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi, saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara favorit kita, Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Topik penting untuk kita hari ini adalah yang bisa aku buat. Ini adalah sebuah kisah atau narasi dari pengalaman Pendeta Freddy Makitan yang tentu saja akan sangat menarik untuk disimak. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Ku Buka Hatiku, disampaikan oleh Hosanna Singers. Oke, inilah ceritanya yang akan disampaikan langsung oleh Pendeta Freddy Makitan, pembimbing kita di acara ini. Selamat menikmati. Yang bisa aku buat. Saudaraku, lebih 10 tahun yang lampau, aku punya salah satu pengalaman dalam penerbangan dari Bandara Narita, Tokyo menuju Changi, Singapura. Penerbangan panjang sekitar 6,5 jam dengan maskapai United Airlines malam itu, sungguh meninggalkan suatu kesan mendalam buatku. Pesawat berbadan lebar dengan 3 kelas kabin dan berkapasitas seluruhnya lebih dari 400 penumpang ini tampak full. Turbulence yang berulang kali terjadi sempat membuatku takut. Namun lebih takut lagi ketika aku melihat ada kesibukan kecil di kabin di mana aku berada, disusul pengumuman dari kokpit yang mengundang penumpang berprofesi dokter untuk membantu. Lalu aku melihat beberapa penumpang dan pramugari sibuk mengangkat seorang wanita ke salah satu ruang sempit yang bebas seat dekat salah satu blok toilet. Terdorong kuat oleh rasa ingin tahu, aku bangun dari kursiku menuju ke toilet walaupun kulihat ada antrean orang-orang lain di gang depan toilet itu. Aku sengaja melakukan ini agar bisa lihat lebih dekat dan tahu lebih pasti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dan aku melihat penumpang wanita ini dibaringkan, dipakaikan masker oksigen, dan beberapa orang yang masih menggantungkan stetoskop melingkari lehernya. Kelihatan sibuk menekankan dada wanita ini dan memompa-mompa dengan tangannya. Maka mengertilah aku. Sangat mungkin wanita ini mengalami gangguan pernapasan. Entah karena serangan jantung, entah karena apa, aku tidak tahu. Tetapi tiba-tiba timbullah rasa kasihan yang mendalam di hatiku dan sungguh menggetarkan jiwaku. Tak tega menatap lama-lama keadaan ibu yang menderita ini, aku langsung saja kembali ke kursiku. Aku duduk dengan tenang, sementara pikiranku terus melayang diiringi raungan yang sangat membosankan dari mesin jet Boeing 747-400 dan sudah berlangsung hampir 2 jam. Seperti biasanya, dalam penerbangan panjang, aku mendapatkan banyak kesempatan tanpa gangguan untuk membaca buku. Malam itu, aku sedang membaca buku The Secret Message of Jesus, karangan Brian McLaren, yang banyak mengupas tentang kerajaan Allah. Bagaimana Yesus datang membawa perubahan di dalam dunia ini, dan pesan-pesan tipikal Yesus lainnya yang sangat menarik untuk kehidupan beriman. Dengan sendirinya kejadian yang masih berlangsung atas seorang ibu di dalam pesawat ini merebut seluruh perhatianku dan menyentuh bagian terdalam dari rasa kemanusiaanku. Aku berpikir, seandainya hal ini terjadi di darat, maka penanganan atas ibu ini akan mudah dan cepat, dan lebih besar harapan akan keselamatan ibu ini. Tetapi ini terjadi di pesawat yang sedang terbang tinggi, melintasi Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan di waktu malam pada ketinggian sekitar 10 atau 11 kilometer di atas permukaan laut. Mungkinkah pesawat gede yang sedang membawa lebih dari 400 penumpang ini melakukan pendaratan darurat untuk suatu penanganan emergency demi keselamatan seorang penumpang?
Ya, memang ini suatu pikiran bodoh. Dan kalau itu harus terjadi, di manakah akan kami mendarat malam itu? Bisa dibayangkan betapa kacaunya ratusan penumpang dengan berbagai kepentingan dan skedul pribadinya masing-masing. Apalagi kalau ada penumpang yang masih punya connecting flights atau penerbangan lanjutan. Seperti aku sendiri yang setelah beberapa jam transit di Singapura, di Changi, Singapura, harus terbang lagi kembali ke Surabaya pada pukul 7.55 local time. Tetapi aku terus berpikir bagaimana keselamatan ibu yang mungkin berusia sekitar 50-an ini, yang tampaknya sendirian dalam perjalanan ini, tanpa keluarga atau teman bersamanya. Terinspirasi dari buku bacaanku yang bagus tadi, aku berpikir, apa yang bisa aku buat saat ini sementara aku menyadari sepenuhnya bahwa aku sendiri tak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Aku hanya seorang lelaki yang asing, yang tidak dikenal dan tidak mengenal siapapun di pesawat ini. Aku tidak memiliki keterampilan apapun yang dapat diandalkan, juga tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu di tempat dan kondisi yang serba terbatas ini. Sesungguhnya aku tidak mungkin dan tidak dapat berbuat apapun untuk ibu itu. Tetapi tiba-tiba aku sadar bahwa yang masih ada padaku tinggal 3 hal ini. Pertama, rasa kasihan dan prihatin yang mendalam. Kedua, aku seorang yang bertuhan, yang percaya bahwa Tuhanku dapat berbuat apa saja yang mustahil sekalipun menurut pemikiran manusia. Dan ketiga, aku memiliki hak dan kebebasan untuk meminta kepada Tuhanku untuk melakukan sesuatu yang khusus atas ibu yang menderita itu. Maka dengan hanya 3 hal tersisa yang masih aku miliki, aku terus berdoa. Raungan keras pesawat Boeing 747-400 dengan 4 mesin jet, mungkin General Electric atau Rolls-Royce, ini serasa ikut membantuku mendorong naik kata demi kata yang kuucapkan dalam doaku, menembusi langit menuju Tuhan. Suasana di kabin pesawat kemudian terasa normal lagi. Seolah-olah semua penumpang sudah lupa apa yang terjadi. Entah masih terjadi, entah sudah lewat. Aku pun meneruskan bacaanku. Sewaktu-waktu aku berdoa lagi atau mengamati peta penerbangan pada monitor yang menempel pada punggung seat di depanku. Dan sewaktu-waktu aku mematikan lampu baca dan memejamkan mataku. Dan begitu seterusnya sampai pesawat siap menyelesaikan cruising beberapa jam kemudian. Kurang lebih 30 menit sebelum pukul 1 pagi waktu Singapura, pilot mengumumkan akan segera mendarat di tempat tujuan. Dan tepat pukul 1:10, roda-roda pesawat yang membawa lebih dari 400 penumpang ini dengan mulusnya menyentuh landasan Changi Airport, Singapura. Ya, lega juga rasanya. Kami mendarat dengan selamat. Syukur kepada Tuhan, tapi langsung saja pikiranku kembali kepada ibu tadi. Di mana dia berada sekarang? Bagaimana keadaannya saat ini? Sudah tertolongkah atau... Demikianlah serentetan pertanyaan-pertanyaan di benakku yang seakan tidak ada habisnya sebelum aku dapat mengetahui dengan jelas bagaimana nasib ibu tadi. Setelah pesawat benar-benar berhenti di parkiran, karbarata pun terhubung dan pintu pesawat terbuka. Seluruh penumpang hampir secara serentak berdiri, mengambil barang-barangnya dari kompartemen di kabin dan bergegas mempersiapkan diri untuk meninggalkan pesawat. Agak berdesak-desakan saking banyaknya penumpang, namun tetap saja teratur dan tertib. Dan saya pun sibuk meninggalkan pesawat sambil terus berusaha untuk melihat di mana ibu yang sakit beberapa jam yang lalu. Sepanjang jalan melalui gang yang agak jauh dari kursiku untuk sampai ke pintu pesawat, mataku terus mencari-cari di mana sang ibu yang menderita tadi. Juga sepanjang jalan jembatan karbarata yang menuju terminal, mataku masih terus mencari ibu tersebut. Namun aku tidak melihat apapun. Tidak ada tanda-tanda orang atau petugas mengurusi orang yang sedang sakit. Aku agak heran.
Semua penumpang bergerak secara cepat, secara normal, sesuai tujuan masing-masing. Setelah duduk dengan tenang di tempat yang nyaman di terminal dan beristirahat sambil menunggu penerbanganku berikut yang tinggal beberapa jam saja, aku berpikir, entahlah benar atau tidak. Kemungkinan besar masalah pernapasan atau serangan jantung pada ibu tadi sudah teratasi. Setidak-tidaknya sedikit tertolong dan selamat sampai pada perawatan lebih lanjut di Singapura. Ya, semua maskapai penerbangan tentu sudah mempunyai sistem dan prosedur pertolongan atas penumpang yang mengalami hal-hal semacam ini. Namun lebih dari itu, aku mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa-doaku dari hatiku yang murni dan penuh belas kasihan kepada sesamaku demi keselamatan seorang ibu. Itulah satu-satunya hal yang bisa aku buat pada saat itu untuk orang lain yang dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan, sekalipun aku tidak mengenalnya dan dia pun tidak mengenalku sama sekali. Wah, peristiwa ini sesungguhnya telah menjadi inspirasi buatku dan memberiku suatu pemahaman sekaligus keyakinan yang akan menuntun kehidupanku, terutama dalam hal memikirkan keselamatan orang lain. Aku menjadi sadar bahwa sebenarnya aku dapat selalu berguna bagi orang lain dengan kemampuan sekecil apapun yang ada padaku, sekalipun dalam berbagai keterbatasan. Doa memang bukan suatu hal yang kecil dan remeh, dan aku dapat melakukan hal itu walaupun tidak diketahui oleh siapapun, tidak pula diketahui oleh orang yang aku doakan. Yang penting bagiku, kalau aku ini masih berguna buat orang lain dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang baik bagi orang lain, meskipun hanya berdoa yang bisa aku buat, itu sudah cukup. Oke sahabat, demikian itu tadi sebuah kisah unik dan inspiratif dari pengalaman Pendeta Freddy Makitan yang sudah kita dengar tadi. Yang bisa aku buat. Demikian judulnya. Ya benar, doa bukanlah hal yang kecil dan remeh. Apalagi kalau itu lahir dari rasa belas kasihan yang dalam. Dan kadangkala pada suatu momen tertentu, berdoa merupakan suatu panggilan khusus dari Tuhan untuk dilakukan oleh seorang beriman. Oke. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyajikan sebuah lagu untuk Anda yang berjudul Ku Buka Hatiku, disampaikan oleh Hosanna Singers. Terima kasih atas perhatian Anda, dan akhirnya saya Lina Puspitaningsih pamit dulu. Sampai jumpa lagi di minggu depan dalam acara yang sama, kata dan nada. Tuhan memberkati Anda. Bagaikan kayu aku telah rapuh, ku berjalan menelusuri waktu untuk mencari kedamaian. Semuanya pergi entah kemana, tinggalkan aku dalam persoalan. Tiada seorang pun dapat menolongku, mengangkatku dari bebanku. Namun saat ku buka hatiku, kau datang menjamah hidupku. Tangan kasih-Mu penuh kuasa, Kau menopangku dan menjagaku.
pergi entah kemana. Tinggalkan aku dalam persoalan. Tiada seorang pun dapat menolongku, mengangkatku dari bebanku. Namun saat ku buka hatiku, kau datang menjamah hidupku. Tangan kasih-Mu penuh kuasa, kau menopangku dan menjagaku. Firman-Mu sejukkan jiwaku dan memberiku kelegaan. Kau telah memberiku jawaban dan mengubah semua menjadi baru. Namun saat hatiku, kau datang menjamah hidupku. Tangan kasih-Mu kuasa, kau menopangku dan menjagaku. Firman-Mu sejukkan jiwaku dan memberiku kelegaan. Kau telah memberiku jawaban dan mengubah semua menjadi baru. Dan mengubah semua menjadi baru. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.